Halo insan PNM, selamat datang di podcast Rubik, ruang berbagi ilmu untuk karyawan PNM, edisi teman curhat X Yuka. Senang banget ya kita bisa hadir lagi untuk seluruh insan PNM. Dan kali ini aku nggak sendirian. Kenapa? Karena aku sudah ada partner ngobrolnya hari ini. Ada siapa? Ada Keva. Hai, halo insan PNM. Emangnya kita mau ngobrolin apa sih? Mau tahu banget? Apa mau tahu aja nih kita? Mau tahu banget, parah. Hari ini kita mau bahas tentang zodiak. Zodiak kamu Gemini kah? Enggak dong, ini kan bulan Mei ya, maksud Mei Gemini. Oh, Mei akhir ya. Mei akhir Udah bisa. mendekati Mei akhir, tapi enggak ya. Kita kali ini teman-teman enggak akan bahas zodiak ya, itu nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih, Kevani. Narasumber kita ini kakak kita satu ini adalah seorang psikolog. Oh, siapa tuh? Dan dia juga seorang konten kreator. Wow, keren banget. Sibuk banget ya. Lumayan. Langsung aja kita sambut yuk, kita kenalin ada Mbak Indah Sundari Jayanti. Hai, Mbak Indah. Halo Eng, halo Keva, Halo. semua, salam kenal. Salam kenal juga Kak Indah sama insan-insan seluruh PNM di seluruh Indonesia Raya. Oke, narasumber kita kan seorang psikolog ya Kay ya. Berarti pembahasan kita kali ini tuh nggak akan jauh-jauh dari mental health nih. Iya, betul. Kalau aku lihat di teaser kita tuh ya, tema besarnya itu encouraging work, love, life through teman curhat X Yuka ya, Eng ya. Betul banget. Berarti kita nggak ngomongin work and life, Ya. kita bahas pekerjaan, Betul. percintaan bahkan Ya. dan kehidupan teman-teman semuanya. Ya. Dan pastinya ya podcast ini adalah salah satu bentuk PNM yang mendukung mental health insan PNM ya. Yap, Ya. pastinya ya. Jadi PNM itu bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tapi Yes. kita nih peduli nih sama karyawan Iya kita nih. dong. Makanya mendukung banget terkait dengan mental health-nya teman-teman karyawan kita nih. Yes, betul. Jadi mungkin yang teman-teman yang mungkin merasa nggak nyaman bekerja atau mungkin punya problematika, keluh kesah dan lain-lain, itu kita urusin semua di sini. Oke, Keva, sebelum kita lebih lanjut ya, Kak Indah juga ya, kita ada sebuah video. Ini kebetulan videonya adalah kumpulan dari curhat-curhatan teman-teman karyawan PNM, insan-insan PNM, yang sudah masuk ke platform kita nih. Kita saksikan bersama-sama yuk, ini videonya. Butuh cerita, tapi takut banyak yang gak bersedia mendengarkan. Di suatu titik, aku pun sadar bahwa luka yang kita punya mungkin hanya goresan saja. Di titik lain, aku pun mengerti. Kita itu hanya ingin mengeluh agar isi kepala kita itu tidak penuh. Saat merasa capek banget sama semuanya, seakan-akan otak kita tuh seperti kelebihan beban. Cerita ini tuh bener-bener bikin aku gila, Tuhan. Karena banyak banget kerjaan menjelang umur aku 25 tahun. Apakah semuanya tuh ngerasain seperti apa yang aku rasain? Karena tuh kadang banyak banget kerjaan dan tekanan di lingkungan kerja yang ngebuat aku ngerasa capek banget. Sampai tuh gak kerasa kalau ternyata badan ini pun juga minta diperhatiin. Sering sakit juga mungkin bentuk capernya badan ini untuk aku. Kadang aku tuh juga ngerasa dunia ini tuh gak adil buat aku. Aku selalu mencoba jadi sosok teman sekaligus sahabat untuk teman-teman aku di kantor. Membantu mereka mencapai target, membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Bahkan terkadang aku pun ikut mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban aku. Tapi di situasi sulit atau menekan yang aku rasakan, aku merasa sosok atasan aku pun juga tidak pernah mensupport aku, tidak pernah membimbing, maupun membantu aku menyelesaikan semuanya. Hobi yang aku suka pun sekarang gak pernah bisa lagi aku lakuin, karena aku tuh udah bener-bener sibuk dengan semuanya. Belum lagi jarak rumah ke kantor jadi salah satu kendala aku saat ini. Aku tuh suka capek banget jalan, pulang pergi setiap hari ke kantor. Mau ngekos tapi nggak mungkin. Aku juga punya orang tua di rumah dan 2 adik yang menunggu aku pulang untuk setiap harinya. Ditambah lagi hubungan aku dengan pacarku pun terasa hambar dan dingin.
Aku nggak pernah tuh ngerasain hangatnya punya pacar yang perhatian, yang sama-sama saling support dan siap ngedengerin semua keluh kesah aku. Apakah aku harus sedini ini untuk ngerasain semuanya, Tuhan? Apakah harus di usiaku yang sekarang ini aku jalanin semuanya? Oke, tadi kita udah saksikan bersama ya, Eng dan Kak Indah, problem-problem yang tadi Insan PNM bilang itu sedih banget sih sebenarnya, banyak banget ya. Oke, karena problemnya banyak banget, jadi kita akan bahas satu persatu ya, Kak Indah ya. Oke, kita akan mungkin fokus dulu kepada stress manajemennya. Oke, kalau tadi kita sudah melihat video yang tadi sudah ditampilkan gitu ya Kak Indah ya. Sebenarnya banyak banget problematika yang dialami oleh Insan PNM, salah satu yang tadi sudah di video gitu. Nah, tapi sebenarnya gitu ya, seperti yang tadi aku sampaikan di awal gitu ya Kak Indah ya, sebelum kita masuk ke lebih lanjut nih ya, sebenarnya kita nih sudah ada platform sebenarnya yang mendukung teman-teman Insan PNM ini untuk menghandle segala keluh kesahnya selama ini. Jadi masalah pekerjaannya, masalah lingkungannya, sampai dengan percintaannya pun kita tampung masalahnya. Dan kalau perlu pun, kalau mungkin membutuhkan konseling pun kita akan sampaikan kebutuhan konselingnya itu. Nah, platform tersebut tuh namanya Yuka atau Human Capital Care. Oh wow. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi ya Mbak Kak Indah ya, kita akan menyaksikan salah satu video dari Yuka. Silakan menyaksikan. Rumah jauh, cuaca panas, dan macet jadi bikin lelah di jalan. Kerjaan menumpuk, lingkungan kerja yang tidak nyaman, bikin stres, dan kerja jadi tidak semangat. Mau curhat, tapi bingung curhat ke siapa. Jangan khawatir, karena Human Capital Care akan hadir. Cukup dengan mengakses Yuka pada fitur surat untuk Bunda. Kamu bisa curhatkan semua keluhanmu. Fitur Fantes untuk membantu mengetahui lebih dalam tentang dirimu sendiri. Dan fitur chat AI SDM untuk memudahkanmu mencari informasi lebih terkait SDM. Jadi, jangan ragu untuk mengakses Yuka. Yuka, solusi masalah pekerjaan, SDM, dan mental health. Yuka akan bisa diakses melalui PNMDG. Yuka, yes we care! Ya, itulah sedikit gambaran dari Yuka ya. Jadi konseling yang akan kita provide itu seperti itu sih ya, Eng, ya, seperti bisa pribadi, one on one, atau yang seperti ini gitu yang betul banget. Salah satu contohnya kayak gini ya, undang narasumber expert gitu untuk menjawab semua keluh kesah teman-teman gitu kan. Jadi langsung aja deh kita undang aja nih, kira-kira kebutuhan teman-teman nih apa sih sebenarnya gitu loh. Kita langsung undang narasumber expert kita untuk membahas semua curhatan-curhatan teman-teman gitu ya, Keva ya, Kak Indah ya. Betul banget. Nah, kita langsung masuk aja kali ya. Kalau tadi kita lihat video yang tadi sudah diputar gitu ya, mungkin salah satu bentuk yang terjadi saat ini itu adalah orang tersebut atau insan PNM tersebut sepertinya stres ya Mbak ya. Banyak banget pikirannya, problematikanya gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan masalah yang tadi gitu ya, kira-kira atau menurut Mbak Indah atau Kak Indah gitu, stres itu apa sih? Oke, sebelum aku menjawab terkait dengan stres itu sebenarnya apa, aku mau appreciate dulu ya sebenarnya untuk PNM karena aku baru tahu kalau ternyata ada yang namanya Yuka ini ya gitu. Ini hal yang menurut aku jarang banget ditemuin di company lain ya gitu. Iya, karena aku apresiasi banget karena sebagai orang yang berprofesi sebagai psikolog dan berkecimpung di dunia kesehatan mental, kalau kita bicara tentang kesehatan mental karyawan tuh kan nggak bisa satu sisi dari sudut pandang karyawannya aja gitu. Tapi direksi dan pihak perusahaan juga harus turut memberikan fasilitas gitu. Karena kalau misalnya memang ingin menjamin performa karyawan kan ya nggak bisa karyawannya doang nih yang jadi fokus gitu. Harus ada fasilitas yang memadai juga. Jadi apresiasi setinggi-tingginya untuk PNM dan semoga ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya sama insan PNM semua. Oke, nah tadi udah ditanya terkait dengan apa sih sebenarnya stres itu. Jadi kalau misalnya aku menjelaskan terkait stres, banyak di antara kita kan yang sering kali
mengasosiasikan stres ini dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Ya, Ya kan? Betul. Oh, nih orang lagi stres, nih orang lagi ada masalah pasti dia stres, nih orang lagi punya beban pasti dia stres. Semuanya tuh tentang hal negatif. Padahal sebenarnya stres itu ada yang positif juga loh. Oh, ada yang Oke, positif. ternyata ada baiknya juga ya. Ada Baru baiknya tahu. juga. Oh, Betul, iya, betul. iya. Jadi Oke. stres ini sebenarnya nggak selamanya negatif gitu loh. Ada sisi baiknya juga. Nah, mungkin aku jelasin dulu terkait dengan stres itu sebenarnya apa. Stres itu adalah respon alami tubuh terkait dengan berbagai stimulus yang dihadapi oleh manusia. Oke. Nah, ada yang disebut dengan stres positif, ada juga yang disebut dengan stres negatif. Apa bedanya? Stres positif itu dikatakan atau disebut dengan eustress. Ini stres positif ya. Tergantung bagaimana kemudian kita menilai si stimulus yang kita dapat ini. Kalau misalnya stimulus yang kita dapat ini adalah stimulus yang menurut kita menyenangkan, yang memang bisa memberikan tantangan atau pembelajaran baru, maka badan kita itu akan merespon dengan cara positif. Seperti lebih bersemangat, terus punya pandangan yang positif ke depan, akhirnya dia disebut dengan stres positif. Ya. Tapi sebaliknya, kalau stres negatif, biasanya manusia akan merespon stimulus itu dengan hal-hal yang negatif. Oh, stimulus ini dianggap beban, dianggap hambatan, dianggap tuntutan. Maka badan, tubuh kita itu akan merespon dengan cara yang negatif pula. Seperti hilangnya motivasi, hilangnya kepercayaan diri, rusaknya rasa berharga akan diri sendiri. Sehingga si stresnya ini disebut dengan stres negatif atau distress gitu. Jadi ada dua bedanya. Gitu loh. Berarti emang harus datangnya dari diri sendiri ya. Kita mau bikin itu positif atau negatif gitu ya, Kak. Bener banget. Oke, Kak Indah, emangnya penyebab stres tuh apa aja sih kira-kira? Kalau dibilang penyebab stres apa tuh banyak, bisa banyak banget gitu. Yang pertama karena memang tuntutan dan tekanan dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini kan bisa macam-macam, bisa dari aspek pekerjaan, aspek sosial ataupun aspek personal. Gitu. Itu yang pertama. Paling banyak biasanya tuntutan dan tekanan dari aktivitas sehari-hari. Kedua, adanya permasalahan atau beban tertentu yang memang belum diselesaikan. Ketiga, perubahan dalam hidup. Contoh perubahan dalam hidup itu apa? Misalnya ada traumatic event atau misalnya sedang ada bencana gitu ya, tertimpa musibah, itu pasti memunculkan kondisi stres tertentu. Lalu ada juga misalnya perubahan perkembangan secara fisik ataupun psikologis. Misalnya anak remaja menuju dewasa, itu biasanya kondisi stresnya beda. Nanti ada lagi dewasa awal ke dewasa media, itu beda lagi. Terus kalau misalnya teman-teman sering ngedenger yang namanya quarter life crisis nggak? Yes, Nah, itu juga memunculkan stres tersendiri. Jadi banyak banget, termasuk kalau misalnya kita nih sebagai manusia misalnya lagi ngalamin sakit fisik gitu ya, itu juga bisa berdampak ke kondisi stres kita sebenarnya. Oke, kalau misalnya jadi kalau kita sakit fisik bikin stres juga gitu ya? Bikin stres juga, karena banyak di antara juga. kita tuh yang nggak tahu ya bahwa kondisi fisik dan mental itu sebenarnya adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain. Iya. Oke. Kalian kalau sakit gigi kesel gak sih bawaannya? Iya. Udah sakit. Oh, ya, denger kenapa? suara dikit aja Nah kan, pusing. denger orang teriak-teriak aja kayaknya nggak bisa diem benar, nggak. benar. Nah itu kan hal paling sederhana yang menunjukkan kalau ternyata fisik dan mental itu saling berkaitan satu sama lain. Iya, betul. Gitu. Oke, berarti itu kan memang berangkat dari diri kita sendiri ya, kayak Betul. mau bikin stres itu jadi positif atau negatif. Gimana kita biar stres ini positif nih, Kak? Soalnya kan pasti kalau stres itu bawaannya pengen tiduran aja gitu kan, rebahan udah gitu, nggak mau inget-inget apa-apa lagi. Iya, gitu. iya. Oke, gini, sumber terbesar stres itu sebenarnya adalah dari pikiran. Sumber masalah terbesar kita tuh dari pikiran. Jadi gimana kita bisa switch atau mengubah stres kita yang negatif ke positif itu tergantung apa yang kita pikirin sebenarnya. Kalau misalnya dari awal stimulus ini kita mikirnya udah sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang menyebalkan, pasti badan kita juga akan merespon dengan cara yang menyebalkan. Tapi kalau dari awal kita udah punya mindset bahwa oh enggak, ini hal yang bagus kok buat saya, misalnya kayak kita dapat challenge nih dari atasan kita. Kalau kita menganggapnya atau mindset kita bilang aduh tugas baru nih, aduh beban baru nih, otomatis pasti kita mager ngerjainnya nggak sih gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya di awal tuh kita oh oke, ini challenge baru supaya kemampuan saya berkembang, supaya saya mungkin bisa promosi jabatan misalnya gitu. Nah kita kan pasti akan mengerjakannya dengan lebih willingness gitu kan. Betul. Jadi semua tuh dibalikin lagi ke mindset kitanya sih. Oke. Harus menanamkan dari diri kita sendiri ya, Ki ya. Iya, Maksudnya betul banget, Em. harus banget nih. Ini sebenarnya yang menurut aku nih agak sedikit riskan sih, bahaya sih Mbak ya, Kak Indah ya. Karena menurut aku musuh terbesar kita sebenarnya mindset kita pikiran sendiri. kita sendiri, gitu. benar, Kita benar. sendiri. Kalau dari awal kita aku bisa nih menjalani challenge ini. Oke, aku akan coba ambil challenge ini. Cuman satu sisi kadang-kadang kayak
lu gak akan bisa. Iya, betul. Ini susah. Gimana caranya kamu bisa ngehandle 10 orang kamu aja baru gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang banyak banget problematika yang sering banget dihadapi sama teman-teman insan PNM nih. Yes. Dari AO naik ke SAO, dari dia nggak bisa handle orang, dia harus menghandle orang. Nah dari awal tuh mereka tuh udah berpikir kayak ini gak akan bisa. Kayaknya gue gak bisa deh. Iya, kayak itu sebenarnya yang bener-bener gimana sih caranya tuh mereka tuh bisa ngebangun itu gitu loh. Kalau misalnya kayak keburu stres duluan kayak gitu gitu, terus kita nge-manage stresnya gimana ya Kak? Gitu. Gini, sebelum kita bahas terkait dengan teknis manage stresnya gitu ya, ada hal yang mungkin kita harus pahami juga nih terkait tadi gitu. Gimana kita menghadapi situasi yang sebenarnya kita tuh juga sering ragu gitu nih, gue bisa nggak ya gitu kan, dapet challenge, udah oke deh yuk dikerjain, tapi ntar di tengah-tengah aduh bisa gak ya? Aduh ntar kalau orang ngomong gini gimana? Aduh kalau misalnya hasilnya gak maksimal gimana? Ya overthinking lah. Betul, jadinya overthinking. Betul, tenang saja insan PNM itu wajar. Sebenarnya wajar ya? Wajar, wajar. That's why tadi kan yang aku bilang gitu kan, di awal mungkin aku lupa tadi sedikit menjelaskan, stres itu tetap harus dimiliki gitu loh. Jadi selain tadi ada bentuk yang positif dan negatif, kita tuh nggak boleh 100% nggak punya stres sama sekali sebagai manusia. Kebayang nggak kalau kita nggak punya stres nih? Let's say ya, misalnya kita lagi di sebuah hutan, tiba-tiba ada harimau lewat depan kita. Kita nggak stres tuh ada harimau. Apa yang akan terjadi? Udah ada harimau, udah harimau gitu ya. Udah kita dimakan sama harimau. Gitu. Ya kan? Makan. Iya gitu. Nah jadi stres itu sebenarnya dibutuhkan juga untuk apa? Supaya kita bisa lebih waspada. Kita prepare terhadap berbagai hal yang memang kita takutin, hal yang memang kita nggak bisa prediksi gitu. Nah termasuk hal-hal kayak tadi, kita dapet challenge nih, tapi bisa nggak ya saya ngerjain ini gitu, mampu nggak ya, itu kan sebenarnya part of stress gitu. Betul, tapi balik lagi ke yang tadi kita ubah si mindset kita, bagaimana kemudian kita bisa melewati stres ini. Ada pepatah, ada pepatah nggak? Tiba-tiba ada pepatah tuh ya. Kan ada pepatah yang bilang, we will never know if we never try, ya nggak sih gitu. Kita tuh nggak akan pernah tahu kalau belum pernah mencoba. Dan percaya deh teman-teman, manusia itu punya kemampuan yang sangat hebat untuk beradaptasi. Sekarang ketika kita belum ada di posisi itu, kita pasti mikirnya kita nggak bisa. Tapi ketika kita udah ada di posisi itu, semua badan kita secara fisik dan psikis itu pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Setuju banget. Kita bicara soal kejadian COVID beberapa tahun yang lalu. Pernah nggak sih kebayang di kalian bahwa someday kita tuh bakalan pakai masker kemana-mana, bahkan di ruangan sekalipun, yang nggak boleh bersentuhan secara fisik, kemana-mana harus cuci tangan, hand sanitizer segala macam. Itu kan nggak pernah terbayang. Betul. Tapi ketika kejadian itu ada, ketika COVID itu terjadi, pada pakai masker nggak? Iya sih, terpaksa. Iya kan, terpaksa pakai masker. Sih. Dan mungkin akhirnya banyak yang sampai sekarang terbiasa pakai masker. Bener banget, ya kan? aku juga kayak gitu soalnya. Iya kan? Bener-bener. Nah itu tuh menunjukkan kalau sebenarnya manusia itu punya kemampuan adaptasi yang sangat hebat loh teman-teman. Sesuatu yang kita pikir nggak bisa, tapi ketika kita berada di situasi itu, ternyata kita punya defense mechanism yang baik gitu loh untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh ntar gimana, kalau misalnya aku nggak bisa gimana. Nah please ya, ada tiga unsur nih yang teman-teman harus kurangin supaya overthinkingnya juga nggak berlebihan. Pertama, berhenti mempertanyakan hal-hal yang nggak bisa kamu temuin jawabannya. Kedua, berhenti mempertanyakan hal-hal yang belum tentu terjadi ke depan. Ketiga, berhenti mempertanyakan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. 3 hal itu. Itu adalah unsur overthinking. Jadi yuk nyemplung aja dulu. Kita nggak akan tahu bisa berenang di kolam yang dalam apa enggak kalau kita belum nyemplung. Setuju banget. Betul banget sih. Ini emang bener-bener mindsetnya tuh kayak gitu dulu aja ya. Kayak udah jalanin dulu aja. Kita belum tahu nih di depan ada apa, belum ada apa-apa. Kalau kita belum jalanin gimana mau tahu? Iya bener banget. Gimana kita mau handle? Kalau kita aja belum coba, ternyata kalau kita jalanin malah bisa. Kita bisa gitu kan. Keterusan. Bahkan udah ternyata udah selesai. Iya benar. Iya. Kayak COVID ini aja nggak sih? Aduh pakai masker nih, pengap nih. Aduh pakai masker ribet segala macam. Lama-lama kita terbiasa. Kalau nggak pakai masker kayak, aduh kok nggak pakai masker nggak enak ya. Iya benar banget. Jadi keterusan. Benar-benar setuju banget ya. Nah tapi kan gini Kak Indah, kalau kita bahas terkait dengan stres gitu ya, banyak banget teman-teman ya mungkin kalau emang mungkin beberapa bisa gitu ya handle stresnya gitu ya. Oke. Ini adalah challenge buat kita nih, kita akan maju, kita akan coba gitu kan, challenge apapun kita akan coba dulu lah. Nah gimana kalau sampai orang tersebut ini sampai ke burnout? Itu yang sebenarnya yang harus kita bisa
minimalisir ya atau gimana specifically caranya? karena pekerjaan lah. Iya, Kak karena Indah. banyak banget Kak Indah yang mengalami hal seperti itu. Apalagi di PNM ini, di insan PNM ini ya, teman-teman PNM ini rata-rata tuh banyak yang burnout karena ya mungkin karena usia gitu. Tiba-tiba dia umur 18, 19 udah harus bekerja jadi tulang punggung keluarga. Tiba-tiba dia harus handle pekerjaan-pekerjaan yang banyak banget, terus ketemu sama banyak orang yang mungkin sifatnya aneh-aneh gitu. Itu yang sebenarnya yang harus banget kita bisa gitu sih. Oke. Kita kalau misalnya ngomongin stres, apalagi kalau udah mengarah ke burnout, ini kan bisa dikatakan berarti sudah stres berlebihan ya, gitu. Yang tadi aku bilang, sebenarnya stres itu harus dimiliki. Yang nggak boleh itu adalah kalau si stres ini sudah berlebihan. Berlebihan tuh yang kayak gimana? Pertama, yang udah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kedua, sudah mengganggu orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Jadi ini adalah hal yang memang perlu diwaspadai kalau misalnya kita sudah mengalami stres berlebihan, termasuk burnout tadi. Nah, burnout ini adalah kondisi di mana kita sudah tidak nyaman atau dirasa tidak mampu secara perform ya, atau potensialnya kita untuk menghandle hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Bahkan hal-hal yang mungkin sebenarnya ini adalah hal-hal yang kita tuh capable loh untuk lakukan, gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya kok kemarin kayaknya aku bisa ngerjain ini, kok sekarang kayaknya aku nggak mau ngerjain ini, sekarang kok kayaknya nggak bisa. Nah itu bisa jadi kita masuk ke dalam tahap burnout. Bagaimana nih yang harus kita lakukan? Pertama, jelas, mari kita mulai dari hal sederhana dulu. Setiap orang itu kan pasti punya kesenangannya masing-masing, aktivitas yang dia sukai, entah olahraga, entah seni, atau hiburan, macam-macam ya gitu. Coba lihat dari situ dulu. Mungkin belakangan kita sudah kurang tuh entertaining time-nya. Atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Kebanyakan kerja tipes ya. Iya. Jadi pusing kayak kerja tipes. Iya. Bener. Jadi bisa jadi memang kita kurang tuh waktu untuk diri kita sendiri. Coba cari aktivitas-aktivitas sederhana yang memang seneng tuh kita lakuin. Kalau yang seneng olahraga, yuk cobain olahraga. Kalau yang senengnya di bidang seni, misalnya ada yang seneng melukis, ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng dance, yuk lakuin. Kalau ada yang seneng art craft kayak gitu, sekarang kan banyak banget ya kelas-kelas kayak gitu, yuk lakuin. Kalau misalnya ada yang senengnya misalnya masak atau create something, yuk lakuin. Tapi kalau ternyata aktivitas sederhana juga masih nggak bisa, dalam kata lain misalnya ya lah mbak boro-boro mau aktivitas kayak gitu, tenaga aja udah nggak punya, gitu kan? Boro-boro disuruh olahraga gitu. Bisa tidur aja hari Minggu udah alhamdulillah. Bangun siang gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya memang itu sudah terjadi, it's okay for seeking for help gitu loh. It's okay gitu. Yuk cari bantuan gitu. Kemana cari bantuannya? Macam-macam, bisa ke profesional ya, ada psikolog, ada psikiater, bahkan kan PNM menyediakan ya gitu ya fasilitas konseling untuk para karyawannya, itu bisa dimanfaatkan. Atau kalau misalnya memang sedang tidak memungkinkan untuk datang ke profesional, cari teman. Cari orang terdekat, nggak harus teman, bisa keluarga, bisa pasangan gitu. Yuk ceritain apa yang memang sedang dialamin, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, coba diceritakan. Tapi kalau misalnya nggak ada juga nih, kayaknya nggak nyaman untuk bercerita, cobain journaling. Nah, ini hal yang journaling itu kalau pernah nggak sih kalian ngalamin zaman-zaman kecil nulis diary? Makes ya. Itu lebih ke biodata ya. Bukan terus habis itu tukeran kertas. Aduh lewatin lagi. Gitu. Jadi journaling itu tuh kayak kita nulis diary, tapi banyak yang salah kaprah sebenarnya tentang journaling. Banyak yang malas untuk melakukan journaling karena mereka berpikir kayak aduh harus nulis lagi nih paper pensil. Terus kayak aduh harus tiap hari, malas banget nulis tiap hari. Nah teman-teman, faktanya journaling itu tidak harus dilakukan paper pensil dan tidak harus setiap hari. Itu faktanya. Lakukanlah ketika memang kita rasa kita butuh, kita rasa udah mumet banget, pengen banget cerita nih gitu, pikiran udah banyak banget, perasaan udah gak enak banget, sok lakuin journaling. Nah journaling juga bentuknya macam-macam. Kalau kalian gak suka paper pensil, nulis di kertas, handphone kalian kan ada notes. Ada notes. Iya betul. Sekarang udah dipermudah banget kan. Iya. Lagi marah banget tulis aja. Siapa di sini yang punya second account? Gen Z ya, Gen Z banyak banget second account. Para Gen Z pasti kan punya banyak banget ya, banyak banget Gen Z yang punya second account. Sok dimanfaatin tuh second accountnya jadi media tantrumnya kalian lah dalam tanda kutip. Pelampiasan gitu. Di situ kan kalian bebas melakukan apapun tanpa takut dijudge, tanpa ada orang yang lihat, atau
kalau misalnya kalian suka main X misalnya gitu, ya udah tulislah apapun yang ingin kalian tulis di X itu. Gitu. Asal followersnya bisa dipercaya ya. Pastikan followersnya bisa dipercaya. Ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal jurnal-jurnal ini tadi ya, berarti ada sangkut pautnya sama teman curhat kita nih, program kita kan. Iya. Salah satunya Hyuka. Jadi itu kita platformnya yang ngebantu teman-teman. Oke, kalau kamu nggak ada teman buat curhat, kamu sampein permasalahan kamu di situ. Nah, termasuk itu journaling juga kan, Kak. Betul. Iya. Itu udah tersedia loh sebenarnya fasilitasnya, tinggal gimana kita manfaatin aja. Iya. Setuju sih. Ya, aku setuju sih, Eng, karena masih sekarang tuh mindset tuh masih kayak kalau ke psikolog, ke psikiater tuh dipikir kayak orang gila gitu. Bener. Itu kan mindsetnya masih kayak gitu loh, Eng. Iya kan, Kak. Masih Bener. banyak banget. Padahal tuh sebenarnya nggak apa-apa loh. Itu kita harus maintain mental health kita dengan ngobrol dengan psikolog gitu loh. Iya kan. Setuju banget sih. Makanya ada namanya teman curhat XUK ini ya, benar-benar bantu banget teman-teman semuanya insan PNM ini. Jadi nggak usah takut teman-teman, kalau Nggak usah malu juga, Betul apalagi banget. malu. Iya, Itu nggak bukan usah, sesuatu yang nggak memalukan. Ya. Jadi kalau mau ada keluh kesah, kendala apapun, sampein aja di situ. Kayak bentuknya hari ini ya, teman-teman ada curhatan apa, akhirnya kita kumpulin, kita jadiin sebuah video gitu ya, terus kita bahas semua di sini. Jadi ya kita kasih solusinya, kira-kira apa sih yang harus teman-teman lakukan, solusi apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang sedang teman-teman sedang jalani saat itu ya. Termasuk video tadi, kalau kita lihat Kak Indah ya, video tadi itu sebenarnya kayak complicated banget ya anaknya ya, kayak udah Banyak banget problemnya Semua ya. aspek gitu ya. benar, kayak udah kerjaannya banyak tuh ya. Lebih ke time manajemennya dia udah berantakan sebenarnya. Terus belum lagi lingkungannya, relationship-nya itu udah benar-benar mengganggu dia punya pacar pun gak ada supportnya. Terus dia juga punya kendala jarak juga, capek di jalan mungkin juga. Jadi benar-benar yang aku nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang seperti itu, karena itu memang kita ambil dari curhatan teman-teman ya, kayak. Jadi benar-benar itu tuh curhatan teman-teman dari insan PNM semua kita ambil, kita buatin sebuah konten. Nah, jadi seperti itu. Ternyata ada gitu. Benar-benar yang ngalamin sebegitu Complicatednya. Ya dari semua aspek udah nggak ada yang mendukung dia gitu kan. Itu kalau kayak gitu tuh udah termasuk kondisi yang mengkhawatirkan nggak sih Kak Indah? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin masalah mengkhawatirkan, menurutku kayaknya belum bisa dibilang sampai mengkhawatirkan gitu. Tapi jadi gini, kalau aspek psikologis itu kan ada 3 spektrum ya. Pertama normal, lalu yang kedua normal bermasalah, dan yang ketiga abnormal. Nah, kalau yang tadi digambarkan dalam contoh video sih sebenarnya menurutku masuk ke kategori yang kedua, normal bermasalah. Jadi belum bisa dibilang abnormal juga gitu. Kenapa normal bermasalah? Karena sebenarnya kan yang terjadi ini adalah hal normal sebagai masalah normal di kehidupan sehari-hari. Tapi tetap aja ini konteksnya masalah. Tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa diwajarkan atau tidak bisa dinormalisasi. Nah, kalau misalnya hal seperti ini sudah terjadi, menurutku better untuk datang ke profesional gitu ya, entah itu psikolog ataupun konselor. Kalau memang di Hyuka juga kan difasilitasin, mungkin boleh datang gitu. Kenapa? Karena kadang kita sebagai individu, kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya yang dalam tanda kutip memperumit masalah itu diri kita sendiri. Gitu loh. Ya kan? Jadi sebagai manusia tuh gini, kita tuh pengennya ekspektasi kita tuh semua berjalan dengan lancar. Betul. Apalagi yang perfeksionis ya. Betul, semua tuh berjalan dengan lancar, semua ideal, semua tuh nemu baik-baiknya aja. Iya, wajar banget. Nah, nggak bisa teman-teman. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya peran, makin banyak peran yang kita punya, makin kompleks juga berbagai macam problem yang ada di hidup kita. Kalau mau semuanya ideal, semuanya baik, semuanya wajar, kita jadinya nggak bisa belajar apa-apa. Iya betul. Ya kan? Udah jalan aja. Lempeng yang kayak tadi ya. Lempeng gitu aja. Gak ada polisi tidurnya, gak ada jalan rusaknya. Benar gitu. Dan kalau misalnya kasus tadi kan dibilang, satu sisi dia pekerjaan banyak tuntutannya gitu kan. Udah gitu belum lagi jarak rumah sama kantor jauh. Pacar juga lagi nggak bisa support misalnya. Nah, harus dipilih salah satu nih gitu. Mana yang duluan mau diprioritaskan? Mau pekerjaan dulu, mau support pacar dulu, apa mau jarak rumah sama kantor dulu gitu. Kalau misalnya pengen jarak rumah sama kantor dekat, ya berarti kita harus bisa mengorbankan mencari pekerjaan yang misalnya jaraknya itu nggak jauh dari rumah. Nah, kalau misalnya sekarang kondisinya, loh gimana nih pekerjaannya kan udah di sini gitu, jaraknya emang jauh dari rumah. Ya berarti harus dipilih antara capek pulang pergi atau ngekos, tapi yang mau nggak mau mungkin nggak bisa ketemu keluarga tiap hari. Ada kos yang mungkin bertambah untuk dikeluarkan karena harus bayar bulanan misalnya gitu. Jadi harus ada salah satu yang dipilih
nggak bisa maunya kerjaan dekat tapi nggak capek gitu kan. Kita harus cari solusi untuk kita sendiri sih. Iya. Karena kan setiap keputusan tuh pasti ada resikonya masing-masing ya. Betul. Tinggal dipilih yang mana yang resikonya itu paling bisa kita toleransi. Gitu. Oke, setuju. Jadi dari sekian banyak problematika sebenarnya ada solusinya. Ada. Cuman bagaimana cara kita bisa mengatur skala prioritas mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Kira-kira ternyata mungkin dari masalah time management kita mungkin kita bisa pelan-pelan atur lagi. Terus gimana cara kita komunikasi sama atasan kita, Bu, atau mungkin kita ada pekerjaan-pekerjaan kira-kira mana yang harus saya kerjakan dulu, nggak semuanya bergerak sekaligus. Betul. Jadi emang harus benar-benar pelan-pelan sebenarnya sih ya, Kak Indah ya. Satu-satu gitu. Benar, karena nggak semuanya langsung bisa selesai. Kayak kita kalau mau ngurai benang kusut kan juga nggak bisa gitu kan. Oh ini gimana kalau sih? ditarik makin malah makin tight. kusut. Iya, gitu setuju, kan. setuju. Harus benar-benar satu-satu dilihat jalurnya gimana baru bisa selesai. Setuju banget, karena emang banyak banget problematika teman-teman insan PNM kayak gitu ya. Apalagi rata-rata karyawan kita nih, Kak Indah ya, ini rata-rata karyawan kita tuh perempuan dan rata-rata milenial Gen Z. Oke. Jadi benar-benar mereka ini masih kayak kaget gitu loh, Kak Indah. Tiba-tiba dia masuk setahun, dia kerja normal jadi seorang account officer gitu kan. Tiba-tiba dia naik menjadi seorang SAO, otomatis dia tambah tanggung jawabnya handle orang. Dinamikanya cepet banget ya. Bener banget, dinamikanya cepet banget. Nah itu yang sebenarnya harus kita bisa bangun, mindset mereka itu yang harus kita ubah. Karena mungkin ya emang kamu akan seperti ini jalannya gitu. Mau sampai kapan kamu berada di posisi nyaman seperti itu gitu. Betul sekali. Karena kayak kalau mau di situ terus ya mau ngapain? Benar. Terus benar. Terus ya berkutik aja sama lingkungan itu nggak sih? Iya, Bener pasti banget. kita mau level up lah, yang Bener kayak tadi banget. Kak Indah bilang ya. Nah cuman emang rata-rata mereka nih yang nggak berani ngambil resiko itu kayak Karena comfort zone sih. comfort jatuhnya. zone, bener banget, kayak udahlah aku di sini aja gitu, ngapain Oh sih nyaman kok gitu, iya, kayak ngapain sih jadi pusing ngurusin orang, ngurusin target segala macam. Itu sebenarnya yang malah jadi bikin mereka tuh complicated sebenarnya. Ya, balik lagi itu karena dari dirinya sendiri sih. Oke, ngomong-ngomong Gen Z, kan kita suka denger tuh misalnya di TikTok kayak sebutan sandwich generation. Ya. Nah, oke, kalau misalnya kayak gitu tuh kan sandwich generation itu kan seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga yang seharusnya mungkin bukan posisinya tulang punggung keluarga ya, sebagai ayah atau ibu gitu. Nah, ini menurut Kak Indah gimana nih, kayak untuk manage stressnya mereka itu sebagai sandwich generation itu seperti apa? Karena balik lagi mereka itu kan bukan posisinya nih, jadi sandwich generation gitu. Apalagi terkait dengan isu finansialnya juga sih ya. Nggak mungkin nggak ada beban di dalam dirinya, nggak mungkin nggak stres gitu loh kan. Kak Indah gimana? Actually sebenarnya sandwich generation itu tidak hanya dimiliki oleh Gen Z ya, gitu. Iya, Maksudnya betul kayak milenial or even generasi sebelumnya gitu ya. Itu juga sebenarnya somehow banyak yang jadi sandwich generation gitu. Even aku pun sebenarnya sandwich generation gitu loh. Gitu. Kalau kita lebih ke kebab. Enak dong kalau kebab. Iya. Sebenarnya lebih ke anak muda lah. Anak muda ini kan sekarang banyak yang jadi sandwich generation. Jadi memang kalau kita ngomongin sandwich generation ini adalah kita nggak bisa ngomong di generasinya aja gitu, nggak bisa ngomong di generasi, tapi ini tuh udah jadi kayak satu sistem dan budaya ya sebenarnya menurut aku gitu. Betul. Kenapa budaya? Karena di Indonesia terutama gitu, budaya bahwa anak itu harus bantuin orang tua. Anak pertama terutama ya, biasanya anak pertama tuh yang suka kamu anak pertama, bener banget, kayak kasih beban contoh banget. Investasi. Kamu anak pertama, kasih contoh ke adik-adik kamu. Lah saya kan juga belum pernah diajarin nih, saya kan nggak ada role modelnya, gimana bisa kasih contoh kan juga gitu lahir gitu kan pertama kali jadi anak. Bener. Jadi memang itu budaya ya, kalau kita ngomongin masalah ini budaya. Kenapa aku bilang budaya? Karena kalau di luar negeri itu di Amerika, mereka tuh punya budaya anak umur 17 tahun mau udah kerja ataupun nggak kerja, mau udah nikah ataupun belum nikah, itu harus keluar, harus dari move rumah. out. Yes. Harus move out, harus mandiri. Sana cari kerja, sana bertanggung jawab atas hidupmu sendiri gitu loh. Cuman mungkin minusnya, jadi kalau amit-amit ada apa-apa sama si anak ini, sama orang tuanya juga jadi kayak lepas tangan. Itu minusnya. Betul. Gitu. Cuman kalau di kita kan budayanya sampai ini anaknya udah nikah dan udah punya anak pun udah kalau bisa kadang masih di rumah aja gitu kan. Jangan jauh-jauh dari mama papa. Banyak banget yang bener kayak gitu. ya kan. Itulah yang akhirnya membuat sandwich generation ini menjadi semacam fenomena yang kental gitu loh di Indonesia karena budaya tadi gitu. Nah,
Kalau menurut aku sih kalau untuk ngatasin hal-hal kayak gini sebenarnya harus masif ya gitu, nggak cuman dari si generasinya doang yang sebagai si sandwich generationnya, tapi dari edukasi ke masyarakatnya juga gitu, dari bagaimana pemerintah itu mencanangkan kayak kita tuh kalau kerja misalnya kalau misalnya zaman dulu kan aku ingat banget cerita orang tuaku gitu kan, kebetulan mereka PNS gitu. PNS ini kan sebenarnya ada tunjangan ya gitu. Tapi mereka bilang gini, ibu sama bapak tuh sebenarnya punya tunjangan, tapi waktu itu ditawarin beli rumah, jadi jatuhnya tetap ngutang. Jatuhnya tunjangannya cuma nerimanya sebagian ya. Nah itu kan kalau kita ngomonginnya kayak gitu kan manajemen keuangan dari atas-atasnya gitu loh. Nah itu yang pertama sistemnya. Kedua, nah jadi sandwich generation itu harus berani untuk berkata tidak. Kenapa berani berkata tidak? Maksudnya bukan menolak, bukan berarti 100% kita tidak mau bantu. Tapi yuk bilang sama orang tua kita, bilang sama adik-adik kita tuh punya porsinya loh. Oke kita bantu, tapi mungkin cuma segini. Di saat kita nggak ada, bilang kalau kita lagi nggak ada, gitu. Ingat bahwa ini bukan tanggung jawab utama kita. Tanggung jawab utama kita tuh adalah untuk diri kita dulu tuh yang pertama, gitu. Abis itu ya udah yuk kita coba manage keuangan kita. Berapa untuk orang tua, berapa untuk adik-adik, berapa untuk diri kita sendiri, berapa yang ditabung, itu di manage, gitu loh. Jadi memang selain memang dari sistemnya, yang kedua dari diri kita sendirinya juga sih yang harus kontrol dan manage gitu. Iya, setuju. Jadi bagaimana caranya kita sebenarnya bisa ngomong tegas nggak sih? Kayak ini benar-benar kayak ya oke, aku bantu tapi mungkin porsinya sekian gitu ya. Karena aku ada opsi-opsi lain yang harus aku misalnya bayar kuliah atau bayar cicilan motor segala macam. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dibiasakan budayanya sebenarnya sih kayak Indah ya. Budaya. Harus benar-benar kayak dirubah kayak ini nih udah nggak bisa kayak gini nih. Nah, balik lagi nih ke Indah nih dari video tadi ya. Tadi kan kita bahas tentang sandwich generation ya. Nah, kalau terkait dengan lingkungan yang toksik di kantor nih. Ini ini udah mungkin kayaknya udah sering banget ya kali ya. Udah sering banget nih denger terkait dengan masalah toksik gitu di kantor gitu ya, dengan orang-orangnya, lingkungannya dan segala macam. Udah kerjanya berat, terus lingkungannya juga toksik, nggak mendukung, udah gitu atasannya juga toksik juga gitu ya, nggak mau tahu, nggak mau denger, kayak udah lo kerjain aja deh semuanya, gue nggak mau tahu kalian hari ini selesai gitu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin harus teman-teman insan PNM ketahui gimana sih cara handle untuk kondisi-kondisi seperti itu, karena kan mungkin mereka biasanya kalau udah dapet yang kondisi seperti itu ya udah salah satunya untuk meninggalkan itu ya resign gitu kan. Sebenarnya kan resign itu kan bukan jalan utama atau jalan keluarnya lah untuk mereka bisa keluar dari itu loh, dari toxic. Apalagi itu untuk ya. sandwich generation, dia udah sandwich generation and then si kerjanya berat juga, terus toxic juga lagi. Bener, karena resign kan pasti nanti dia kerja lagi, entah ketemu lagi gitu kan. Masa mau resign sama lagi aja, Itu gimana sih cara handle-nya buat teman-teman insan PNM pastinya nih yang masih baru-baru pada kerja gitu ya, terus ketemu sama lingkungan seperti itu, apalagi yang baru naik gitu kan, dari AO ke SAO, dari SAO ke KUP, itu gimana sih handle-nya? Iya, dan emang sebenarnya gini, aku sedikit nambahin terkait dengan fenomena resign tadi gitu ya, 6 bulan kerja resign, setahun kerja resign gitu. Nah itu tuh sebenarnya, itu sebenarnya somehow jadi perhatian juga loh untuk teman-teman HR gitu yang kayak kamu baru 3 tahun tapi udah 3 kali resign misalnya gitu. Kenapa? Dipertanyakan kenapa? Jadi kan itu juga berpengaruh ke track record kita dalam bekerja juga sebenarnya ya. Nah apa yang harus dilakukan sebenarnya gini, aku selalu bilang bahwa setiap pekerjaan itu tuh ada value-nya masing-masing. Kenapa aku bilang value? Misal gini, kamu tuh kerja value-nya apa sih? Buat cari teman kah? Buat naik jabatan kah? Buat image kah? Atau buat gaji? Ya kalau gaji otomatis semua kerja pasti gaji ya gitu. Cuman let's say gini, ada orang yang gak apa-apa deh saya kerja di lingkungan itu walaupun toxic tapi gajinya tinggi. Ada yang kayak gitu, ya kan? Gak apa-apa deh saya kerja di situ walaupun gajinya kecil tapi perusahaannya bergengsi, misalnya. Atau ada yang gini, gak apa-apa deh saya kerja di situ promosi jabatannya jarang tapi lingkungannya sehat banget. Nah itu tuh harus dibalikin lagi ke value kita masing-masing teman-teman gitu loh. Kenapa? Karena balik lagi ke yang aku bilang di awal tadi, gak bisa semuanya kita dapetin positif semua dalam satu perusahaan tuh gak bisa. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Ada perusahaan yang aduh ini sehat banget lingkungannya, bosnya asik banget, gajinya kecil. Ya prioritasnya dulu ya. Prioritasnya dulu yang mana? Gitu-gitu aja. Makanya kenapa balik lagi ke value tadi tuh, prioritas kita tuh mau yang mana. Nah kalau ternyata
kita sadar, oh ya udah prioritas saya tuh yang penting saya kerja dapat gaji selesai. Berarti kita harus pintar memisahkan mana cakupan profesional, mana cakupan personal. Selama relasi kita dengan teman-teman kita atau si toxic ya teman-teman kita ini tidak berpengaruh ke pekerjaan dan gaji kita dan posisi kita, ya sudah belajar untuk abaikan. Tapi kalau misalnya ternyata oh ini ngaruh nih gitu karena dia toxic, performa tim jadi menurun, mempengaruhi performa yang banyak banget. Nah, pertama coba belajar untuk omongin ke orangnya. Oh langsung aja gitu ya. Ini sorry banget nih misalnya gitu. Belajarnya gini, omongin ke orang tuh pakai I statement teman-teman. I statement tuh I saya ya gitu. Jadi bukan bilang gini, lo sadar gak sih lo tuh dari kemarin kerjanya gak bener banget. Kalau itu kan pasti akan ngerasa, kita kan intimidasi. Sorry apa nih? Tiba-tiba dilabrak. Kenapa lo gitu kan. Tapi kalau kita pakai I statement, sorry banget nih Eng, gue ngerasa dari kemarin-kemarin performa tim kita nih agak menurun. Mungkin kita bisa coba evaluasi kali ya, kalau dari lo menurut lo gimana? Nah jadi kita mulai dari apa yang kita rasakan dulu, bukan dari langsung nge-blame ya, gitu langsung ya. nge-blame lo-nya kenapa gitu. Nah kalau misalnya nanti sudah dimulai baru menurut gue kayaknya better begini deh gitu. Tapi kalau ternyata itu nggak mempan juga, boleh banget kita tuh berhak untuk mengatakan itu kepada atasan. Apa yang menjadi kendala, apa yang mengganggu gitu loh. Kalau ternyata dari atasan nggak ada tindakan juga gitu, barulah kemudian kita bisa membuat keputusan yang sifatnya antara abaikan atau terima yang kayak tadi aku bilang gitu loh. Makanya kenapa sebenarnya di sini juga ini pesan buat para atasan juga sebenarnya ya. Untuk punten gitu lebih aware juga gitu sama kohesivitas dari timnya gitu. Betul. Jangan cuman ngelihat kayak oh yang penting mereka perform, yang penting kerjaan kelar. Ya enggak, lihat juga kohesivitas timnya. Karena kalau timnya enggak kohesif, hati-hati Bapak Ibu gitu. Nanti akan mengancam performa mereka juga ya timnya. Dan Bapak Ibu yang nanti akan pusing juga. Itu dia harus bisa benar-benar ngelihat ya. Benar, setuju banget. Ya kerja sama tim ya udah kita bareng-bareng kan, maksudnya bareng-bareng kita ngelihat posisi teman kita gimana gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya kira-kira biar kita lebih enjoy di kantor itu gimana ya Kak Indah dengan si toxicity ini dan yang lain-lain dan kesetresan ini gitu ya. Oh, toksiknya jadi sebuah positif gitu ya. Udahlah. Toxicity itu yang ada gimana itu bisa membangun mindset itu kayak ya udah mau gimana. Karena gini ya, maksudnya ya kalau udah toxic lingkungannya gimana mau dinikmatin kan sebenarnya gitu. Betul. Gimana mau enjoy the toxicity gitu kan nggak bisa gitu kan. Jadi memang tadi sih gitu yang aku bilang, enjoy itu kan sebenarnya yang menciptakan diri kita sendiri ya gitu. Kita kan oke wajar kalau kita sebagai karyawan nih kita berekspektasi, ayo dong please perusahaan kasih sesuatu yang bisa memfasilitasi, atau please dong kasih teguran nih buat orang-orang yang toxic ini. Kita berharap memang perusahaan punya andil gitu kan, wajar banget sebenarnya. Tapi balik lagi satu rumus paling penting dalam hidup, kita nggak bisa mengontrol siapapun selain diri kita sendiri. Gitu. Berharap boleh, tapi jangan jadinya 100% menyerahkan gitu kayak wah ini sih gara-gara perusahaannya nih, ini gara-gara direkturnya nih, ini gara-gara divisinya nih bla bla bla. Ke kitanya dulu deh gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan dengan lingkungan yang kayak gini gitu kan. Kalau misalnya ternyata kita ada di circle yang ini, ternyata circle ini toxic, pilihannya adalah bener yang tadi Eng bilang gitu, mengyaudahin gitu ya udahlah gitu, atau kita keluar dari circle itu, kita cari circle yang lain gitu loh. Atau kalau misalnya ternyata lingkungan yang ini tuh nggak sehat buat saya, kalau kita cukup berani ya udah ayo coba kita omongin gitu loh. Jadi kita sendiri yang menciptakan si enjoymentnya. Balik lagi ke kitanya lagi sih sebenarnya. Kitanya lagi. Ya gimana kitanya mau berani aja tuh bertindak atau gimana kayak udah kacau lah gitu. Oke, terima kasih Kak Indah atas jawaban-jawabannya, menarik banget dan bener-bener insightful ya. Oke, sebelum kita closing Kak Indah, boleh kasih closing statement mungkin ya untuk teman-teman PNM di seluruh Indonesia supaya hidupnya lebih termotivasi. Bener banget, apalagi buat teman-teman Gen Z, buat teman-teman milenial yang kendala dikit di kerja resign, ada sedikit masalah sedikit resign. Boleh dikasih motivasinya atau masukan buat teman-teman semua di insan PNM nih, supaya mereka nih kerjanya tuh kayak ini pekerjaan aku, tanggung jawab aku, ya aku jalanin bareng-bareng. Betul. Thank you for having me sebelumnya teman-teman. Tapi satu hal yang mungkin aku mau sampaikan ke insan PNM semua,
setiap dari kita itu punya prioritasnya masing-masing gitu ya. Nggak ada hal yang sifatnya bisa kita dapetin secara instan kalau misalnya kita nggak berjuang, kalau misalnya kita nggak berusaha sekuat tenaga. Jadi hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah pertama, tentukan prioritas kita, ketahui potensi dan juga kapabilitas kita, dan yang ketiga, jalani semua tergantung dengan apa yang memang kita miliki. Kalau ngerasa kesulitan, kalau capek itu wajar, nggak apa-apa, istirahat dulu aja, yang penting jangan nyerah. Ingat kalau hal terburuk bisa aja menjadi pembelajaran terbesar buat kita. Jadi semangat terus teman-teman semua. Yeay, Thank you. Keren banget. Mudah-mudahan teman-teman semua insan PNM termotivasi ya. Langsung akhirnya. semangat gak sih, Eng? Iya, bener banget. Pengen kerja sekarang gak sih? Wow, agak instan ya, Ya Allah, cepet banget. Semoga ini bisa terus ya, masukan-masukan solusi-solusi seperti ini yang kita butuhin nih buat teman-teman insan PNM nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua lihat video ini, lihat podcast ini. Kenapa? Karena semua curhatan teman-teman nih, tenang aja, kita akan kasih solusinya semuanya dengan narasumber pastinya yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah sedih, teman-teman nggak sendiri karena ada kita semua di sini ya. Iya. Ada Yuka di sini, ada teman curhat di sini ya. Oke, terima kasih insan PNM di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Rubik PNM. Ingat ya, kalian gak sendiri. Yuka, Yes, we care.